Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang permintaan, yaitu ekonomi kelas 11. Oke, baiklah, kita mulai ya. Permintaan hari ini kita belajarnya tentang yang pertama, ada pengertian permintaan, ada hukum permintaan, ada bentuk kurva permintaan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, terus skema permintaan atau jenis-jenis permintaan. Selanjutnya ada elastisitas permintaan, dan yang ketujuh contoh permintaan. Oke, baik, kita mulai. Yang pertama, pengertian permintaan. Apa sih permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang akan dibeli oleh pembeli pada tingkat harga tertentu, pada waktu tertentu, dan tempat tertentu. Itu dia kalau dikatakan permintaan. Oke. Jadi permintaan itu ketika kita sedang membeli barang yang kita butuhkan, maka kita disebut di situ permintaan. Sedangkan di sini ada permintaan pasar. Itu apa? Permintaan pasar adalah total permintaan barang atau jasa yang dilakukan oleh individu-individu pada suatu tempat tertentu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, hukum permintaan. Apa hukum permintaan? Hukum permintaan menyatakan pada keadaan tertentu permintaan barang dan jasa akan naik apabila harga barang dan jasa turun. Tapi ketika permintaan barang atau jasa akan turun apabila harga barang dan jasa naik. Atau istilah kata lainnya, ketika P price tinggi, maka kuantitas Q jumlah barang yang diminta itu adalah menurun. Sebaliknya, ketika harga P menurun, maka kuantiti Q sama dengan akan naik. Hukum permintaan menyatakan jumlah barang dan jasa yang diminta berbanding terbalik dengan tingkat harga. Yang menjadi faktor utama dalam permintaan adalah ada harga, sedangkan yang lainnya dianggap tetap atau ceteris paribus. Oke, kita lanjutkan. Masuk kita kurva permintaan. Kurva permintaan tadi hukumnya ketika harga tinggi maka kuantitas barang yang dihasilkan akan rendah. Ketika harga turun maka kuantiti yang dihasilkan akan tinggi, ya kan? Di sini ada kurva permintaan ya. Oke. Di mana ada di sini P1 dengan Q1, P2 dengan Q2, dan P3 dengan Q3. Maka ketika diambil garis lurus maka akan membentuk kurva dari kiri atas ke kanan bawah. Itulah yang dikatakan kurva permintaan atau demand. Oke. Selanjutnya masuk kita faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, faktor-faktornya yang pertama ada selera konsumen. Yang kedua, ada pendapatan atau penghasilan. Terus yang ketiga, ada harga barang atau jasa pengganti. Yang keempat, ada harga barang atau jasa pelengkap. Yang kelima, ada perkiraan harga barang dan jasa masa yang akan datang. Selanjutnya, faktor-faktornya lagi ada jumlah konsumen dan intensitas kebutuhan. Oke. Terus ada di sini kita mempelajari skema permintaan. Dalam skema permintaan itu ada bertiga ya.
berdasarkan jumlah konsumen, yang kedua berdasarkan daya beli, dan yang ketiga berdasarkan sumbernya. Sekarang, jenis permintaan berdasarkan jumlah konsumen dibagi menjadi dua, ada individu dan ada pasar. Terus jenis permintaan berdasarkan daya beli itu dibagi tiga, ada efektif, ada potensial, ada absolut. Sedangkan berdasarkan sumbernya ada konsumen, pengusaha, dan pemerintah. Oke, kalau dikatakan permintaan individu itu apa? Itu adalah permintaan yang dilakukan oleh seorang saja. Tadi berarti dia individu. Terus yang kedua permintaan pasar, yaitu penjumlahan permintaan-permintaan yang dilakukan oleh individu-individu yang ada di pasar. Jadi dia berbagai orang. Terus permintaan efektif adalah permintaan yang didukung oleh kemampuan seseorang untuk membayar dan konsumen melakukan pembelian. Terus ada permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung kemampuan daya beli namun konsumen belum melakukan pembelian. Terus ada permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak didukung kemampuan daya beli namun konsumen memiliki kemauan untuk membeli. Oke, ada lagi selanjutnya jenis tadi permintaan itu ada permintaan konsumen, yaitu permintaan yang dilakukan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya ada permintaan produsen, yaitu permintaan yang dilakukan oleh pengusaha untuk digunakan kegiatan produksi. Baru ada permintaan pemerintah, yaitu permintaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kegiatan pembangunan maupun pembelanjaan rutin. Oke, kita masuk elastisitas permintaan. Apa elastisitas permintaan? Itu adalah kepekaan perubahan jumlah barang dan jasa yang diminta sebagai akibat perubahan tingkat harga. Jadi kalau dirumuskan itu elastisitas permintaan itu disingkat menjadi ED. ED sama dengan Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1. Oke, keterangan ED sama dengan koefisiensi elastisitas permintaan, sedangkan Q1 jumlah barang lama, Q2 jumlah barang sekarang, dan P1 harga barang lama. Sedangkan P2 harga barang baru. Oke, masuk kita macam-macam elastisitas permintaan. Itu elastisitas permintaan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada elastis, ada inelastis, ada elastis uniter, ada inelastis sempurna, dan yang kelima ada elastis sempurna. Apa itu elastis? Yang pertama yaitu jika angka koefisiennya lebih besar dari 1. Artinya perubahan tingkat harga 1% menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta lebih 1%. Terus yang kedua ada inelastis, yaitu jika angka koefisiennya kurang dari 1, artinya perubahan tingkat harga 1% menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta kurang dari 1%. Yang ketiga, jenis-jenis elastisitas permintaan ada elastis
uniter, yaitu jika koefisiennya sama dengan 1, artinya perubahan harga sama dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Selanjutnya ada inelastis sempurna, yaitu jika koefisiennya sama dengan 0, artinya setiap perubahan harga tidak mempengaruhi perubahan jumlah barang yang diminta. Yang terakhir, jenis-jenis elastisitas permintaan yaitu elastis sempurna, yaitu jika koefisiennya sama dengan tak terhingga, artinya pada tingkat harga tertentu memungkinkan perubahan jumlah barang yang diminta secara tidak terbatas. Oke, di sini ada ditampilkan contoh permintaan gula pasir ya. Di sini ada tabelnya. Ketika jumlah permintaan terhadap gula pasir 18, harga gula pasir itu 6.000. Tapi ketika jumlah permintaan gula pasir 14, maka jumlah barang atau jumlah gula pasir yang diminta naik menjadi 7.500. Sampai ketika jumlah permintaan gula 1, harga gula pasir menjadi 18.000. Ini tabel contoh permintaan gula pasir sama atau dikaitkan dengan hukum permintaan tadi, di mana ketika harga gula pasir tinggi, maka jumlah permintaan terhadap gula pasir itu rendah. Tapi ketika gula pasir itu harganya rendah, maka jumlah permintaan terhadap gula pasir meningkat. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita tentang permintaan dan elastisitas permintaan. Terima kasih.